Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Sutrisno Patni SPD, guru biologi di SMA PGRI Tugu Sempurna. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002 di Universitas Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 226100219853 dan nomor induk PPG saya adalah 201503198433. Di tangan saya adalah bukti kartu UKIN dan UP untuk ujian PPG selanjutnya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan model problem based learning dengan sistem respirasi manusia pada materi pembelajaran biologi di kelas 11. Demikianlah pengenalan saya dan selamat menikmati video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Jempol, sarapan belum? Belum Pak. Nanti sarapan ya. Ya Pak. Harus semangat, oke? Ya Pak. Siap belum ada dengan pelajaran? Siap. Oke. Belum sarapan. Harus semangat ya? Ya. Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa ya. Bicara dan Bapak siapa? Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kelihatan kan gambarnya? Nah, kalian bisa sedikit opini nggak dari gambar ini? Ada yang bisa mengajukan pendapat nggak dari kalian? Dari gambar ini kalian bisa apa yang kalian lihat atau kalian bisa pahami dari gambar ini? Menurut saya itu seperti gangguan pernapasan ini Pak. Gangguan pernapasan. Lagi lain. Ya, istilah dia kemudian kalau dilihat dari gambar itu apa yang bisa kalian tangkap? Ayo. Ya. Nah, hari ini sesuai dengan topik kita ya hari ini, yaitu kita membahas tentang sistem pernapasan manusia. Di situ kita bisa melihat ada beberapa gambar orang yang lagi batuk, yaitu pernah batuk kan kalian? Pasti pernah. Kemudian pandeminya lalu itu bisa kita lihat mereka pakai masker ya. Nah, sistem pernapasan manusia itu sistem pernapasan yang kompleks ya. Bukan hanya kita hanya bernapas saja, tapi di situ ada pertukaran udara. Ada pertukaran udara di situ. Nah, oke, Bapak akan kasih lihat video. Semuanya susah makan. Oh, bukan kok. Ini bukan badai petir atau burrito raksasa yang kamu makan, tapi kamu sendiri. Iya, kamu baru saja memulai. Jangan menghirup napas sambil bergerak pizza. Cuma baru yang bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Kamu sudah sampai di Bali. Disinilah beberapa makanan bercampur. Sayuran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai pemilah. Nah, kalau yang ini namanya antibiotis. Di organ ini, kamu berpusat dengan makanan. Antibiotis melelahkan makanan
lalu ke trachea, dan akhirnya sampai di kedua bronkus. Selanjutnya, bronkus mengarahkan kami ke paru-paru kanan dan kiri. Oke, kami belok kiri. Siap-siap, jalannya mulai bergerak. Hei, awas tadi ini, kamu bisa menabraknya. Tidak kok, kamu berjalan melewati salah satu jalan, dan dengan membuka mulus, kami berhasil sampai di areolus paru-paru kiri. Organ ini merupakan pembuluh kecil yang jumlahnya jutaan. Kemudian udara ada oksigen. Kemudian darah ini masuk ke aorta, pembuluh arteri terbesar di tubuh ini. Diameternya bisa mencapai 2,5 cm. Aliran di dalam pembuluh ini juga sangat kuat, sehingga perjalanan kami akan menegangkan. Oke, siap? Yeehaw! Oke, kami sampai di arteri lain yang alirannya lebih tenang. Selanjutnya, kami menuju ke mana ya? Aorta menyuplai darah yang kaya oksigen ke arteri lain melalui seluruh tubuh. Sepertinya kami bergerak ke atas, pasti menuju otak. Betul. Oh wow, kamu lihat? Itu percikan dan kilatan yang tadi kusebutkan. Lokasinya ada di sini, terus bermunculan di sepanjang jalan menuju otak, organ vitamin. Karena kami memberinya oksigen, percikan dan kilatan ini mengalami jalan. Inilah yang disebut koneksi neuron, sinyal yang ke kiri menuju organ dan bagian tubuh. Otak mengendalikan seluruh tubuh dan memerlukan banyak oksigen agar tetap sehat. Oke, nah itu video tentang bagaimana sih udara itu bisa masuk dalam tubuh kita ya. Coba tangan Bapak maju, suruh Bapak maju coba. Nah, ini contohnya ya. Hirup nafas pelan dalam-dalam. Keluarkan. Oke. Proses itu terjadinya sangat cepat ya. Dari kalian memasukkan oksigen, kemudian mengeluarkannya. Ya. Bagaimana terjadi kalau kalian itu berhenti bernapas? Bagaimana jadi kalau kalian Bagaimana kalau terjadi kalau kalian berhenti bernapas? Nah, kamu tahan napasmu akan jadi satu, jadi tanganmu satu. Jadi tanganmu apa? Nah, kamu tahan napasmu. Kalau sudah nggak tahan, turunkan ya. Coba 1, 2, 3. Kita lihat Tuhan berapa kuat nahan napasnya. Coba hitung nih, baru 15 detik ya. Sudah mau jalan 25, 35. Kalau tidak bisa nahan 30 detik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kalau kalian perhatikan ya prosesnya tadi, sebenarnya pernapasan itu sangat kompleks ya. Dan bernapas itu kompleks sekali. Oke, kita dulu. Makasih ya, Pak. Nah, bernapas itu kompleks sekali. Bukan hanya kalian menghirup, kemudian mengeluarkan, tapi ada pertukaran gas dan ada proses reaksi biokimia yang rumit di situ. Ada proses reaksi biokimia yang rumit di situ. Nah, sampai sini dulu. Boleh tanya ya? Silahkan tanya ini. Silahkan tanya. Sampai sini dulu. Sebelum Bapak masuk ke materi ini. Ya, istilah Nopiatur, Santi, apa jelas? Atau sudah cukup jelas dari video yang Bapak kasih tadi? Ya, silakan. Proses masuknya udara ke arah neuron di otak. Oke, bagus ya. Nah, kenapa oksigen itu penting sekali? Benar-benar kita perlunya oksigen. Nah, pada saat udara masuk ke paru-paru itu akan hilang itu. Kemudian sebelum kita masuk ke sistem pernapasan, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya enggak? Coba Tia baca Tia yang nomor 1. Tujuan pembelajaran
Tuhan mampu mengidentifikasi urutan-urutan bagian sistem pernapasan manusia dengan baik. Sering, nomor 3. Tiga, peserta didik mampu menganalisis fungsi organ sistem pernapasan manusia dengan baik. Yang nomor 4 coba Nurbaiti. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis pernapasan manusia pada saat inspirasi dan ekspirasi dengan baik. Yang terakhir coba mereka. Yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi pengaruh asap rokok terhadap kelainan struktur dan fungsi organ pernapasan manusia serta pencegahannya dengan baik. Nah, jadi ada 5 ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan itu harus kalian capai ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih. Nah, bisa kelihatan gak tuh? Ini organ apa ini? Yakin paru-paru? Yakin. Paru-paru manusia atau paru-paru hewan? Manusia. Yang sebelah warnanya, yang sebelah kanan warnanya apa itu? Kemerahan, sebelah kiri warnanya kecoklatan. Ada yang bisa kasih jawaban sementara nggak? Itu kenapa sih? Ya, sebelah kiri itu sudah dalam keadaan damage atau rusak ya. Sebelah kanan itu masih bagus. Nah, kedua paru-paru ini adalah ciri-ciri paru-paru orang yang sehat. Yang satunya paru orang-orang yang tidak sehat juga. Nah, ingat ya, kita itu manusia itu adalah sebuah mesin sebenarnya ya. Mesin. Sama halnya dengan motor kalian, sama halnya dengan mobil. Itu adalah bagian-bagian atau sistem-sistem yang bekerja secara terus-menerus dan saling bekerja sama. Ya. Bedanya kita dengan motor, suku cadangnya itu bisa diganti. Bedanya. Kalau manusia, suku cadangnya enggak. Apa maksudnya? Jadi gini, motor kalian bocor ganti ban, oke. Untuk bisa jalan lagi kan? Coba kalau kaki kalian patah atau kaki kalian amputasi, ada gantinya nggak? Nah, itu juga gambarannya. Ya. Tubuh kita itu sebenarnya mesti juga sama. Masalahnya kita itu tidak bisa mengganti sistem tubuh kita yang rusak. Kita tidak bisa mengganti itu. Makanya sayangilah tubuh kalian dengan baik. Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang Bapak sebutkan nanti menurut Bapak adalah akan Bapak jadikan ketua kelompok. Bapak memilih siswa tersebut karena Bapak paham dia bisa menjadi leader di kelompoknya ya. Buat yang namanya Bapak sebutkan silakan maju ke depan. Yang pertama Saiful Mualim di depan. Kemudian Alex. Kemudian Elna. Dan terakhir Nurbaiti. Oke. Nah, keempat orang ini akan menjadi ketua kelompok kalian ya. Nanti mereka akan memilih anggotanya ya, yang menurut dia bisa diajak bekerja sama, dan Bapak pun akan membagikan apa yang Bapak sebut dengan LKTD atau lomba kerja peserta didik. Ya, silakan ambil salah satu ya. Satu orang satu ya.
jalan kan? Ini ada kan? Oke, jangan salah kan? Silakan kerja. Ketemu ya kan? Kopi ya. Pergi ya. Yang masih tidak paham jangan ragu bertanya ya. Kalian bisa ngakses TV ya. Perhatikan anak-anak, 10 menit lagi kita akan presentasi ya. Apa harap KPD kemudian bahan presentasinya sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Nurbaiti, di sebelah saya ada Naufal, Santi, dan Marita. Di sini berdirinya kami di sini karena kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Sistem Pernapasan pada Manusia. Penjelasan materi akan disampaikan oleh Naufal Wahid Farhani. Saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kami, jadi lembar kerja peserta didik yang sudah dibagi oleh Pemko tadi. Yang pertama, tadi kami mengamati sebuah video yang berjudul tentang infeksi virus corona di tubuh. Kemudian ada perintah, berdasarkan video di atas, kamu akan menemukan suatu permasalahan. Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam sebuah pertanyaan, minimal 3 pertanyaan, isi dalam kotak. Kami sudah mengamati video yang diberikan tadi. Kami merumus 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa virus corona dapat menular melalui pernafasan? Yang kedua, sel apa yang diserang oleh virus corona? Dan yang ketiga, mengapa virus corona bisa merusak sistem pernafasan? Berdasarkan variabel bebas dan variabel terikat yang telah kami tentukan, kami membuat sebuah perumusan masalah, yang yaitu mengapa corona dapat merusak sistem pernafasan. Kami merumuskan sebuah hipotesis karena virus corona dapat mengelabui sistem imun tubuh dan akhirnya merusak organ pernafasan. Kami akan menjelaskan tentang masing-masing fungsi organ yang berperan dalam sistem pernafasan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Yang pertama ada organ hidung, berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, menangkap benda asing yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Yang kedua yaitu ada faring, berfungsi untuk meneruskan udara ke laring. Organ yang ketiga yaitu laring, fungsinya yaitu menyalurkan udara dari laring ke trakea. Organ yang keempat yaitu trakea, memiliki fungsi untuk menyaring benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Organ selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan batang tenggorokan yang meneruskan udara ke paru-paru. Kemudian udara diteruskan ke organ yang bernama bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang berfungsi untuk meneruskan udara ke alveolus. Nah, akhirnya udara akan diteruskan ke alveolus. Alveolus ini merupakan tempat pertukaran udara oksigen dan karbon dioksida. Di sini adalah gambar tentang pernafasan perut yang melibatkan otot diafragma. Yang pertama yaitu inspirasi pernafasan perut. Inspirasi pernafasan perut diawali dari otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar,
kemudian volume rongga dada membesar, tekanan udara menurun, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Gambar selanjutnya yaitu ekspirasi pernapasan perut. Yang pertama, otot diafragma berelaksasi, diafragma melengkung atau kembali ke bentuk awalnya, volume rongga dada melempis, mengecil, tekanan udara naik, dan udara keluar dari paru-paru. Kami akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan di lembar kerja peserta didik. Yang pertama, organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi untuk masuknya udara. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernafasan? Jelaskan. Organ yang baik untuk sistem pernafasan adalah hidung, karena di dalam hidung terdapat rambut hidung yang menyaring udara yang masuk ke dalam paru-paru, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru akan lebih bersih daripada udara yang masuk melalui mulut. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar kualitas udara di lingkungan tetap terjaga dengan baik? Jelaskan. Dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar berlebih dan melakukan penanaman tanaman hijau. Kemudian, jika dalam lingkungan kalian banyak yang merokok, apa yang kalian dapat lakukan? Kami akan memperingati perokok dan menjauhi mereka ketika sedang merokok. Nah, dari video yang sudah disediakan tadi, kami menganalisis bahwa dari video tersebut dapat dideskripsikan bahwa corona dapat menyebar melalui pernapasan. Virus corona dapat merusak sistem pernapasan pada manusia, dan virus corona dapat menular melalui udara. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin menanyakan sesuatu, dipersilakan. Oke, itu tadi kelompok 4 ya, presentasi. Silakan Bapak buka ya, satu pertanyaan atau 2 pertanyaan ke dari perwakilan kelompok 2. Jadi saya akan bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara mengatasi dan mencegah dari virus corona? Sekian dari saya, terima kasih. Dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan untuk mencegah penularan virus corona itu, yang pertama kita harus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan gizi seimbang. Kemudian kita harus memproteksi diri sendiri, contohnya kita keluar menggunakan masker dan tidak berkontak langsung dengan penderita yang mempunyai penyakit corona. Dapat dipahami? Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Di samping saya ada Sri Noviani, selanjutnya ada Siva Nurul Hidayah dan Didit Adityansa Putra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan yang materinya akan dijelaskan oleh Sri Noviani. Ya, baiklah, terima kasih kedatangan saya itu yang saya. Di sini saya Sri Noviani akan mempresentasikan tentang materi yang telah diberikan oleh Pak Eko Sumarno selaku guru dari kami. Kami di sini membahas tentang video yang ketiga, yaitu tentang meninggalnya 4 pendaki di Gunung Everest. Di sini kami diminta untuk menganalisis video, lalu kami akan menemukan suatu permasalahan. Nah, permasalahan yang kami temukan kami akan tuangkan menjadi 3 pertanyaan yang akan ada dalam sebuah kotak. Di sini kami menemukan 3 yang kami akan pertanyakan, yaitu 1. Mengapa 4 pendaki tersebut tewas dalam tenda saat melakukan pendakian di Gunung Everest, yaitu di Nepal. Yang kedua adalah di ketinggian berapa para pendaki tersebut tewas. Yang ketiga atau yang terakhir, mengapa Gunung Everest pada ketinggian 7.950 meter disebut sebagai zona kematian. Selanjutnya yaitu kami diminta untuk membuat hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan rumusan masalah yang telah kami buat, yaitu karena pada Gunung Everest memiliki suhu yang dingin, sehingga pada ketinggian 7.950 meter pendaki tersebut berada pada suhu yang ketinggian itu oksigen akan semakin berkurang dan suhu semakin rendah. Selanjutnya yaitu pada lembar kerja kami ada tertera di layar, yaitu tentang menganalisis masing-masing fungsi organ yang berperan dalam sistem pernapasan pada tabel di bawah ini.
Bisa teman-teman semua lihat. Pada gambar yang pertama itu terletak pada bagian hidung. Hidung berfungsi sebagai masuknya oksigen sebagai masuknya oksigen pertama kali ke dalam hidung dan disaring oleh rambut-rambut halus di dalam hidung. Yang bagian kedua bisa kalian lihat itu adalah bagian faring. Faring sendiri itu berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Yang ketiga adalah laring. Laring sendiri itu berfungsi sebagai saluran udara, melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang membahayakan saluran pernapasan itu sendiri. Yang keempat adalah trakea. Trakea sendiri adalah berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Yang selanjutnya yaitu bronkus, yang fungsinya adalah memastikan aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya adalah bronchiolus, yaitu untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Selanjutnya yang terakhir yaitu alveolus sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru atau pulmo. Lalu di lembar kerja kami selanjutnya terdapat gambar jenis pernapasan dan mekanismenya. Di sini kami akan menjelaskan. Pada gambar yang pertama, jenis pernapasan gambar pertama adalah pernapasan pada dada inspirasi, dan di sampingnya lagi itu ada pernapasan perut inspirasi. Gambar pertama yaitu tentang pernapasan dada inspirasi, yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang dada terangkat, lalu merongga, dada membesar, tekanan udara turun, oksigen masuk ke paru-paru. Gambar selanjutnya yaitu tentang pernapasan perut inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma merongga, dada membesar, tekanan udara turun, udara masuk. Selanjutnya di gambar yang kedua di bagian bawah bisa teman-teman semua lihat, itu ada pernapasan dada ekspirasi dan pernapasan perut inspirasi. Ekspirasi, maaf teman-teman. Otot mekanismenya adalah otot antar tulang masuk, relaksasi, tulang dada turun, volume rongga dan mengecil, tekanan udara naik, karbon dioksida keluar dari paru-paru. Yang perut adalah otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada mengecil, tekanan udara naik dan udaranya keluar. Di sini juga ada 3 pertanyaan mengenai organ tubuh manusia. Terdapat mulut dan hidung yang berfungsi untuk masuknya udara. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernapasan? Jelas sekali hidung, karena hidung adalah indera penciuman dan pernapasan, karena ia berfungsi sebagai pertama kalinya oksigen masuk dan dihirup. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara agar kualitas udara di lingkungan tetap terjaga dengan baik? Jelaskan. Jawaban kami yaitu menjaga lingkungan dengan baik, menanam pada sekitar rumah, menjaga lingkungan dengan baik, menanam pohon di sekitar rumah, tidak membakar sampah karena itu dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu, pertanyaannya adalah jika dalam lingkungan kalian banyak yang merokok, apa yang kalian dapat lakukan? Jelaskan. Jawaban kami adalah memberikan penjelasan bahwa merokok itu tidak baik karena mengandung gas beracun karbon monoksida yang itu bisa mengganggu sistem pernapasan pada pulmo atau paru-paru tadi. Sikap yang kita lakukan adalah menjauhi perokok tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke rekan saya yaitu Elvin Buzadia. Terima kasih. Di sini saya membuka sesi tanya jawab apakah Gunung Everest. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Gunung Everest adalah gunung tertinggi yang memiliki ketinggian 7.950 meter dan mempunyai suhu yang cukup tinggi, dan itu bertempatan di Nepal. Bagaimana? Ya, baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih begitu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan
4 orang, dengan saya sendiri Alexander Dulia, ada Goha, Sulis, dan Dea. Di sini kami menjelaskan tentang sistem respirasi pada manusia yang akan dijelaskan oleh Dea Suci Ramadhani. Sesak nafas, rasa tidak nyaman, dan penderita mudah lelah. Berdasarkan video di atas, kita menemukan suatu masalah yang kita buat menjadi pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya itu apa penyebab dari penggunaan rokok elektrik? Yang kedua, apa penyakit yang ditimbulkan dari penggunaan rokok elektrik? Nah, jawabannya itu yang pertama, menurut sebuah studi, minat yang besar akan pemakaian rokok elektrik dikarenakan dapat menghemat pengeluaran dari pendapatan seseorang. Laporan dari Medical Journal Pediatri ini menemukan alasan para remaja yang mendukung penggunaan alat tersebut, yaitu penggunaan yang paling lama. Yang kedua, penyakit yang ditimbulkan dari penggunaan vape. Yang pertama, meningkatkan resiko penyakit darah tinggi, diabetes, dan sakit jantung. Sebagian besar cairan yang dipakai untuk rokok elektrik mengandung zat nikotin. Yang kedua, meningkatkan resiko kanker. Sebagian merek cairan untuk rokok elektrik mengandung formaldehyda yang dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga, meningkatkan resiko kerusakan paru-paru. Yang keempat, menurunkan daya ingat pada anak-anak. Yang kelima yaitu kecanduan. Cukup aja, langsung sesi pertanyaan. Ya, sekarang kita buka sesi pertanyaan bagi Satu pertanyaan aja ya. Jawab, silakan. Saya Marita Jessica dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa rokok elektrik atau vape lebih berbahaya daripada rokok biasa? Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bahaya dari rokok elektrik yaitu cairan pada rokok elektrik mengandung zat disetil yang dimana dapat merusak organ pada paru-paru dan dapat menimbulkan penyakit kanker. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa dipahami? Betul. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Jika ada banyak salah kata dan perbuatan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video tentang paru-paru yang menunjukkan sedang terkena penyakit atau yang dinamakan dengan flek pada paru-paru. Setel videonya. Boleh kita tunjukkan videonya? Ada di folder Pak. Bukan di desktop pun, balik pun. Pokok bahan presentasi.
Oke, di situ ada video di mana seorang dokter yang sedang memeriksa paru-paru. Sebuah video yang menampilkan organ dalam mengandung putih hitam viral di media sosial diunggah oleh pembuat Twitter @mawkilis. Video pada 19 detik yang diunggah pada Selasa 19 Maret 2021 lalu menunjukkan bagian paru-paru dengan banyak putih hitam. Segera periksakan diri Anda ke dokter untuk menjalani pemeriksaan. Yang kedua, jika terdiagnosis positif bintik hitam paru-paru, dokter akan memberikan obat anti-tuberkulosis yang harus dikonsumsi. Akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tia Ameria Flora Aulia. Di sini ada beberapa organ dan fungsinya. Yang pertama yaitu organ rongga hidung, berfungsi menghirup udara, menyaring kuman yang terhirup, hingga mencium aroma yang terhirup. Yang kedua ada faring. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Yang ketiga ada laring, yaitu fungsinya sebagai saluran udara. Yang keempat ada trakea, yaitu yang berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara. Dan yang kelima ada bronkus, yang berfungsi untuk menyalurkan udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru. Yang keenam ada bronkiolus, yang berfungsi sebagai membawa udara yang kaya oksigen menuju alveolus untuk melakukan pertukaran dengan karbon dioksida. Yang ketujuh alveolus yang fungsinya untuk mengalami oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Oke, mungkin cukup sekian. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ingin bertanya, silahkan. Perkenalkan, saya Nurul Rifani, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya mengenai flek hitam paru-paru tadi. Gejala apa yang bisa dirasakan oleh seseorang sebagai tanda awal bahwa ia mengalami tuberkulosis atau flek hitam dalam pada paru-paru tersebut? Terima kasih. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu gejala utama tuberkulosis yaitu batuk berdahak maupun tidak berdahak. Gejala lainnya yaitu terasa nyeri pada dada, demam meriang, badan lemas, nafsu makan berkurang, dan berat badan berkurang. Mungkin dapat diterima oleh kelompok 4 jawaban dari kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi semua kita sudah menyimak ya semua presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Nah, berdasarkan hasil penilaian Bapak ya, tadi yang presentasi paling baik adalah presentasi kelompoknya 2, yaitu kelompoknya Nurbaiti. Tepuk tangan untuk Nurbaiti. Nah, hari ini kita akan menyimpulkan ya pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, apa sih sebenarnya definisi dari pernapasan itu menurut kalian? Ada pertukaran gas yaitu oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Nah, kemudian ada lagi alat-alat dan sistem pernapasannya ya. Apa aja? Sebutin. Laring, trachea, ya, itu dia ada beberapa, ada hidung, laring, kemudian trachea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Nah, kemudian ada 2 mekanisme dalam pernapasan, yaitu respirasi
Ekspirasi dan inspirasi. Apa perbedaan itu? Inspirasi itu Ya, jadi semuanya sudah, indikator pembelajaran kita sudah komplit ya, sudah komplit dan sudah terjawab semua indikator-indikator kita. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau menilai kalian ya. Bapak mau menilai kalian. Bapak akan membagikan soal. Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk menyelesaikannya. Jangan lupa tulis nama ya. Ketua kelas maju ke depan, tolong kita bagikan. Tolong kalian bagikan. Pembelajaran yang kita terima hari ini bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh kalian di kehidupan sesungguhnya. Demikian pembelajaran dari Bapak hari ini. Bapak tutup dengan Assalamualaikum